Bisa diceritakan nggak gimana sih ekspresi yang dari korban gitu ya. dan sebagainya itu gimana? Suasana di sana, Mas. Yang jelas awal pertama kali saya turun, saya ikut terharu, sedih Bang. Karena ngelihat korban yang dengan setelah kecelakaan tersebut nggak bisa secepatnya kita evakuasi gitu Bang. Sedikit, sangat bukan sedikit lagi, banyak menyesal karena kenapa kita nggak langsung turun di lokasi gitu Bang pada hari pertama. Sobat JSN Source of Inspiration, hari ini saya mendatangi Badan SAR Nasional. Badan ini khusus penanganan bencana-bencana alam. Hari ini saya bertemu dengan Mas Aan. Iya betul, Aan Setiawan. Mas Aan Ya. ini di Basarnas Provinsi Jambi ya? Iya betul, Basarnas Sudah Jambi. berapa lama Mas di Basarnas? Oke, baik. Saya masuk Basarnas itu dari tahun 2017, bulan 2017. Desember. Kalau dihitung sampai sekarang itu kurang lebih sudah 5 tahun. Jalan 6 tahun gitu, Bang. 5 tahun udah lama juga ya? Iya, lumayan, Bang. Udah setengah dekade ya kan? Mas An, kalau di Basarnas ini, itu ada pendidikan khusus atau pelatihan khusus nggak masuk ke Basarnas? Ada seperti pendidikan-pendidikan kejuruan selain diklat dasarnya ya. Seperti diklat kejuruan itu kayak lanjutan MFR, lanjutan HART, itu ada banyak lah. Ada banyak. Bisa disebutkan Mas? Ya. Saking banyaknya atau berapa itu? Iya, kurang lebih itu materinya yang kita kuasai itu yang khusus memang untuk Basarnas kurang lebih ada 7. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu MFR. MFR, sebentar, MFR itu apa Mas? Baik, jadi MFR itu adalah Medical First Responder. Oke. Tentang perawatan medis dasar. Tentang perawatan medis dasar. Iya. Berarti sama kayak kayak belajar tentang kedokteran. Betul. Kedokteran. Penanganan pertama kebencanaan. Iya, penanganan pertama terhadap korban. Oke. Terus? Itu. Kemudian ada High Angel Rescue Technique Oke. atau yang bisa kita sebut HART. Ya. Oke. Hard. Jadi bukan. pertolongan dari angel ketinggian. Oh, ketinggian. Oke. Dari bukit, dari gedung, dari tower ya kan. Ada orang jatuh, ada orang nyangkut di tower, kita evakuasi. Ya. Oke. Itu HART. Kemudian ada juga Water Rescue. Water rescue, oke. Ya, Water rescue. penyelamatan di permukaan air. Permukaan air. Ada water rescue, ada juga underwater rescue-nya. Berarti depth di dalam ya? Deep, betul sekali. Di dalam kita melakukan penyelaman. Oke. Habis itu ada lagi namanya itu USAR. Yes, sir. USAR itu Urban Search and Rescue yang terdiri dari 3 pelajaran. Yang pertama itu ada Collapse Structure Search and Rescue atau pertolongan di bangunan runtuh. Oh, kayak gedung atau Iya. perumahan-perumahan. Kayak gedung, perumahan, Oke. roboh, ada gempa bumi, Oke. seperti itu. Terus Confined Space and Rescue. Oke. Itu pertolongan di tempat terbatas. Oke. Ya, terbatas dari udara, terbatas dari cahaya, terbatas ruangan, ya, ruangannya sempit. Contohnya apa tuh contohnya? Contohnya kayak di penyimpanan gudang silo. Apa tuh? Untuk penyimpanan barang. Oke, Seperti kayak tabung gitu, besar. Itu kan terbatas gas, terbatas udara. Atau di tongkang lah misalnya. Oke. Itu terbatas udara. Lanjut, ada lagi VAR. Oke. Vehicle Accident Search and Rescue. Ya, itu pertolongan kendaraan dengan teknis khusus, membutuhkan peralatan khusus yang nggak bisa dievakuasi dengan tenaga manusia. Oke. Nah, seperti itu. Sudah 7 tuh? Sudah 7. Ada lagi nggak? Ada lagi seperti materi-materi lanjutan yang mungkin dikuasai oleh orang-orang khusus. Contohnya seperti kayak heli rescue, Oke. jadi helikopter itu. Kalau pawang ada nggak pawang? Ada. Sarkun itu namanya, kita sebutnya sardukun. Sardukun. Karena pada saat kita operasi, kebanyakan itu dari warga pasti panggil dukun dengan kearifan lokal. Tetap ada ya? Tetap ada, mau nggak mau kita ngikut warga. Oh. Iya. Oke. Mas, ini kan tadi udah disampaikan ya, ada pelatihan khusus dan sudah 5 tahun bekerja di bidang penanganan khusus penanganan bencana ya. Ya betul. Bencana-bencana apa saja yang sudah Mas Aan ikut terlibat dalam penanggulangannya?
Dari semenjak awal saya masuk 2017, paling banyak yang saya tangani itu orang tenggelam. Tenggelam. Karena wilayah di Jambi ini kan kebanyakan aktivitas masyarakatnya itu di wilayah Perairan ya? perairan. Di Sungai Oke. Batanghari kan merupakan sumber alam ya kan. Ada yang nelayan, ada ini. Jadi itu merupakan tempat yang paling sering memakan korban gitu. Jadi operasi yang paling banyak saya tangani itu orang tenggelam. Yang pertama jelas. Untuk operasi-operasi besar saya pernah menangani operasi KM Wikli Jaya. Orang yang waktu itu setelah Lebaran itu kapal itu muatannya berlebih kemudian tenggelam itu. Wikli Jaya kurang lebih itu bulan Juni 2020 kalau nggak salah. 2020. Iya. Oke. Itu termasuk operasi besar nasional karena korbannya itu lebih dari 10 kalau nggak salah. Terus Lupa peran saya. Mas Aan di situ apa? Peran saya waktu itu saya di bagian komunikasi waktu itu masih Komunikasi, piketnya. Di oke. komunikasi itu yang buat pelaporan-pelaporan, membuat perencanaan operasi besar untuk kegiatan operasi besarnya. Itu peran saya waktu itu. Kalau yang ada lagi juga yang tentang kapal tenggelam itu di KM Sumberdaya. Kapal Sumberdaya ngangkut kelapa, ngangkut batok kelapa, dia mau dikirim ke Tanjung Pinang ke Batam. Tenggelam. Terus? Selama 7 hari nggak ketemu korbannya, 3 orang, 1 selamat itu ada di Palembang. Terus? Jauh, hanyut. Terus kita evakuasi pencarian-pencarian itu di sekitaran Pulau Berhala. Oke. Sama sekali nggak ada serpihan kapal yang nampak di permukaan laut, nggak ada. Itu juga misterius itu. Terus akhirnya ketemu? Akhirnya ketemu. Dengan metode apa ketemunya? Ketemu tapi bukan kita yang menemukan karena kita operasi SAR sudah ditutup. 7 hari itu nggak ada tanda-tanda penemuan korban, nggak ada tanda-tanda penemuan serpihan kapal itu. Oke. 7 hari itu tutup. Tapi hari ketiga operasi kami itu ditemukan 1 orang yang berhasil selamat. Nah, ditanyai di hari ke-5 sampai ke hari ke-7 kita ikut mencari dengan korban tersebut. Oke. Kemudian di hari ke-10 pada saat operasi sudah ditutup, kita mendapat info 2 korban sudah ditemukan Oke. dengan kondisi meninggal dunia. Iya. Itu, dan ada lagi operasi yang lumayan menurut saya prestasi buat saya. Saat itu di Sungai Batanghari 3 orang tenggelam, perlu diselam, dan ketiga-tiganya itu pun ketemu dalam waktu kurang lebih 30 menit. 30 menit. Melakukan penyelaman, Bang. Penyelaman. Pakai alat atau nggak pakai alat? Kita pakai alat nyelam. pakai Bang. alat. Iya. Kirain kayak Aquaman. Iya. Nyelam nggak Kita pakai pakai alat. alat. 30 menit. Betul. 30 menit selang waktu 10 menit, kemudian nyelam lagi selang waktu 10 menit itu. Dan Selang korbannya waktu. meninggal. Korbannya meninggal tiga-tiganya. Dan itu ketemu dalam 30 menit. Ketemu dalam waktu 30 menit dan itu perdana saya menyelam menemukan korban, Bang. Oke. Iya. Menggunakan alat ya tapi. Iya. Kalau Kemudian nggak menggunakan alat tahan berapa menit? saya kalau menyelam nggak pakai alat itu namanya teknik breath hold. Oh ya. Ya, teknik breath hold itu saya bisa tahan 2 menit 11 2 detik. menit. Terakhir saya tes seperti itu. Oke. Tahan Itu nafas. memang dilatih untuk menyelam tanpa alat atau memang punya bakat dasar? Itu memang dilatih terus semenjak masuk Basarnas. Ngerokok nggak? Saya nggak ngerokok. Iya. Coba sekali ngerokok masih tahan ke 2 menit. Saya aja ngerokok itu nggak. Saya paling nggak suka ngerokok? Iya, nggak ngerokok. Iya, coba mas, rokok. 2 menit. Nanti kita. Ya. Dan operasi kapal sudah, operasi di hutan juga pernah. Oke. Yang di hutan yang di mana mas? Yang di hutan kemarin ada kasus di pertambangan. Ada anak magang dicurigai hilang. Oke. Kita di hari keempat datang, kemudian 4 hari setelah itu kita menemukan. Oke. Jadi Termasuk 4 hari anak hilang pencarian. juga? Anak hilang juga. SAR yang mencari. Yang mencari? Semua yang berhubungan dengan jiwa manusia. Kemarin di media tuh ada dosen UI yang hilang. Kenapa SAR nggak turun? Mungkin nggak dapat info kita. Atau hilangnya mungkin bukan di hutan dia. Dia emang hilang karena dikejar-kejar sama. Ya. Ada lagi selain tadi di hutan, terus di sungai, di laut gitu. Yang baru-baru ini ada lagi tak? Iya, baru-baru ini kemarin yang merupakan pengalaman dan merupakan operasi yang paling beresiko. Oke. Kemarin ada helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda dan rombongan yang crash landing. Crash landing, oke. Betul, di Bukit Tamiya di
hutan Kerinci, Bang. Nah, gimana ceritanya tuh, Mas? Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu tanggal 19 ya. Tanggal 19 hari kemarin, Minggu. hari Minggu, Iya, oke. hari Minggu. Kita dari Basarnas Jambi itu terima info ya, bahwa terjadi crash landing atau pendaratan darurat dari helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda beserta rombongan. Setelah terima informasi tersebut, dari Basarnas kita ngirim 3 utusan menuju ke crisis center di bandara. Oke. Setelah melakukan briefing, di saat itu pun saya sedang piket. Oke. Yang awalnya saya cuma disuruh ngantar HT nih, Bang, buat komunikasi dari kantor dengan crisis center. Akhirnya saya disuruh berangkat. Oke. Dengan peralatan seadanya, saya menggunakan baju haja yang dipakai. Hanya menggunakan baju yang dipakai, Bang, selama 4 hari 3 malam. Terus infonya Iya. Mas Aan yang pertama kali Iya, gelantungan betul. di heli turun ya? Betul. Sebenarnya kita tuh awalnya kami mengira itu kami bersama Brimob kurang lebih ada 12 orang, kemudian ada Dokpol dan dari Basarnas 3 orang. Oke. Dari awal kami berangkat dari Bandara Sulantaha menuju ke lokasi, kami kira langsung terjun di lokasi, Bang. Oke. Ternyata di sana itu ada lagi posko di lapangan Bangko di Koni. Oke. Nah, setelah itu ya kami agak kecewa karena kita mikir juga, Bang, korban yang di situ kan. Oke. Korban dengan kondisi luka parah, dengan peralatan survival yang seadanya, kami mikir di situ kami sedih juga, Bang, karena nggak bisa turun. Oke. Setelah dari Bangko besoknya baru bisa Iya. apa namanya? Rappling, ya, gelantungan. Gelantungan. Itu pun Apa dengan itu namanya tuh, Mas? rappling, Bang. Rappling, oke. Rappling. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi dari hari Senin itu kejadian, Bang. Kita jam 8 pagi menuju ke lokasi. Setelah nyampe lokasi, nyatanya cuaca sangat nggak bersahabat. Itu cuaca awannya tebal, Kabut ya? kabut. Kita sudah berada di atas LKP, tapi di bawah itu sama sekali nggak ada kelihatan helikopter tersebut yang jatuh. Oke. Akhirnya kita memutuskan dari kru heli pun untuk review lagi alat putar balik ke posko di Koni Bangko. Dan setelah briefing lagi, rapat-rapat lagi dari pimpinan kami, ditugaskanlah 5 orang 5 orang yang untuk terjun menuju ke lokasi. Oke. Waktu itu kita terjun kurang lebih jaraknya itu 200 meter dari lokasi landing. Oke. Karena itu tempat yang terbuka. Karena salah satu hambatan, Bang. Oke. Hambatan kita di lokasi itu tempat landingnya itu pohonnya itu sangat rimbun. Hampir nggak ada ruang terbuka, Bang, untuk rappling, Bang. Oke. Berarti dari posko Bangko menggunakan helikopter 5 Betul. orang, itu siapa 5 aja tuh? orang. Dari Dokpol 2 untuk menangani untuk menangani korban, kemudian dari Brimob untuk membantu dari tim SAR-nya. Oke. Menggunakan heli apa? Menggunakan heli punya PT WKS Oke. Sinarmas Terus jenis MI171. Saya rappling duluan. turun duluan. Karena turun duluan saya, Bang. Oke, Untuk turun membuka aksesnya. Awal itu pun hambatan ujung talinya itu tersangkut di pohon. Oke. Karena dari angin helikopter, Bang. Oke. Itu saya taruhan nyawa situ, Bang. Karena itu juga operasi pertama kali saya terjun dari helikopter. Turun. Iya, turun. Terus kalau nggak salah saya melihat videonya itu Mas Aan duluan yang nge-vlog ya? Iya. Nge-vlog. Karena sayang kalau nggak ada dokumentasi, Bang. Oke. Nge-vlog dan Saya kemudian videokan teman yang Brimob saya yang turun. yang turun. Ah. Dari lokasi pendaratan sampai ke letak heli crash itu berapa lama? Berapa jauh? Kurang lebih 200 meter, Bang. 200 meter. Dari jalan ya? Kita Sampai jalan 200 meter ke lokasi tersebut. Dan kami di situ menggunakan alat yang seadanya. Karena harusnya alat yang kita punya itu yang kita bawa udah lengkap. Itu niatnya itu di drop menggunakan tali, diulur. Jadi personil 5 orang itu turun dulu. Kemudian dari kru heli itu ngedrop alat-alat yang mau dipakai untuk penanganan korban dan alat untuk survival buat kita. Oke. Tapi nyatanya cuaca sangat buruk di situ, Bang, waktu itu. Ada awan sangat tebal, kemudian kabutnya udah mulai datang. Jadi kru heli itu memutuskan untuk putar balik daripada nambah korban lagi, Bang. Berarti kan rappling, turun, terus jalan 200 Meter kurang lebih. Itu berarti ketemu pertama ya? Iya, Ketemu pertama langsung dengan ketemu titik korban korban. heli crash ya?
Gimana suasana haru biru sana ketemu dengan korban, kan itu udah nginap Betul bang. satu malam Udah ya kalau nggak salah, satu malam terus ketemu dengan Mas Aan dan tim Brimob dan Dokes, gimana anunya Mas? Bisa diceritakan nggak gimana sih ekspresi yang Dari korban gitu ya. dan sebagainya itu gimana? Suasana di sana Mas? Yang jelas awal pertama kali saya turun, saya ikut terharu, sedih bang. Karena ngelihat korban yang dengan setelah kecelakaan tersebut nggak bisa secepatnya kita evakuasi gitu bang. Bukan sedikit lagi, banyak menyesal karena kenapa kita nggak langsung turun di lokasi gitu bang pada hari pertama. Dan saya ngeliat ekspresi korban setelah melihat kita itu, mereka makin semangat, masih ada harapan buat kita pulang gitu kan. Dan pada saat kami turun, kita membuat tandu darurat. Saya sendiri membuat tandu darurat, 2 orang dari Brimob mencari lokasi puncak bukit itu untuk evakuasi, proses evakuasi, dan 2 dokpol sedang menangani korban masing-masing. Setelah menemukan untuk lokasi penjemputan helikopter, dari 2 Brimob tersebut membantu saya untuk mengangkut korban. Korban diangkut? Korban diangkut, dinaikkan ke atas untuk evakuasi. Karena di lokasi crash helinya itu tersebut masih sangat rimbun pohonnya dan lokasinya pun di lereng bang. Mas, pada saat kan itu kan turun terus kan ada 1 malam tuh. Iya bang. Per malam di situ itu kan. Itu bagaimana suasananya? Makannya terus kebutuhan lain-lain di situ. Itu seperti apa Mas? Suasananya seperti apa? Iya, suasananya yang jelas cuacanya sangat dingin bang. Karena itu di ketinggian kurang lebih 1440 mdpl. Dan makan kami karena paginya sudah di-drop dari bantuan Polairut punya Palembang menggunakan Helibel 429 kalau nggak salah. Mereka mendrop alat untuk survival seperti selimut, kemudian minuman, makanan kaleng bang. Jadi kita makan pakai makanan kaleng. Dan untuk minum, kami kurangan minum bang di sana bang. Sampai saya banyak minum air hujan waktu hujan turun. Berapa jauh dari titik mata air Mas? Kalau dari mata air itu kurang lebih perjalanan 30 menit. 30 menit? Itu orang TNKS kemarin yang ambil air. Suplai air. Salut saya sama orang TNKS, tenaganya mereka kuat-kuat dari hutan. Iya, sama warga masyarakat sana saya salut. Mas, terus bagaimana sih suasana pada saat evakuasi? Kan Mas Aan kan pertama kali ya nyampe di situ dan bergabung dengan tim Brimob dan tim SAR lainnya ya. Terus kemudian hari berikutnya itu kan dilakukan evakuasi. Dan cuaca yang begitu ekstrim, bagaimana sih suasana di lokasi Mas? Suasana di lokasi, jadi dari malam menjelang pagi itu seperti 1 minggu lamanya bang. Ada nggak semacam putus asa gitu bang? Kami yang putus harapan. Kalau putus harapan kami waktu malam enggak, karena kami yakin paginya besok siangnya pasti ada penjemputan dari helikopter. Waktu malam itu saya benar-benar kedinginan, saya membuat api bang. Dari sore sampai pagi saya di dekat api itu terus, kecuali pada saat hujan bang. Itu hujan jam 11 malam sampai jam 1 itu pun saya nggak tidur sama sekali. Jadi sempat nggak bawa tenda, nggak bawa apa-apa? Kita nggak bawa tenda apapun bang. Kebetulan inilah beruntungnya bang, orang dari tim SAR darat itu datang jam 4 sore bang. 3 jam selisih dengan kita. 3 jam selisih. Selisih. Kita duluan turun, kita ngevakuasi semuanya. Kemudian tim SAR darat datang menggunakan jalan kaki mereka bang. Saya salut bang. Mereka istirahat jalan terus. 18 jam infonya. 18 jam benar. Dari mereka setelah maghrib sampai jam 4 sore. Mereka mensupport logistik, kemudian mensupport alat survival kayak selimut itu bang. Tapi kami prioritaskan selimut dan alat-alat lainnya itu untuk korban bang. Kami sempat buka tenda ya? Ada tenda. Tendanya itu hanya terpal bang. Bivak bang. Yang penting untuk mengamankan korban itu biar nggak kehujanan. Dan malam itu sangat dingin bang, kurang lebih itu 7 derajat karena kami nggak pakai jaket ya bang. Menggigil kedinginan kami bang. Menunggu pagi nggak sampai pagi juga paginya. nggak nyampe juga gitu. Siang itu udah gimana harapannya? Jadi waktu itu udahlah datang kan matahari terbit, kita udah mulai enak nih, udah mulai optimis pasti bakal ada penjemputan helikopter. Nyatanya malah helikopter pertama datang
nggak ngelihat lokasi kita sama sekali. Oke. Karena Perpindahan ya? Ada tertutup perpindahan. kabut Oh, tebal, tertutup Bang. kabut, oke. Kita bisa ngelihat dari bawah ke atas, tapi dari atas katanya nggak bisa ngelihat kita di bawah. Oke, oke. Kemudian itu posisi sekitar jam 9 pagi, Bang. Tidak ada Mas ya, tidak ada fire apa namanya tuh? Gun Iya. gun flare. Gun flare nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak Oke. ada. Kalaupun pakai itu, Bang, kayaknya nggak bisa dievakuasi saat itu karena cuaca buruk, Bang. Dan saya dapat info juga di posko itu ada hujan deras, Bang. Oke, betul. Di posko Bangko itu ada hujan deras. Jadi kami udah mulai putus asa karena dari tim kami yang dituakan itu bilang akan dievakuasi semua korbannya ditandu menggunakan jalur darat ke rumah warga yang terdekat, Bang. Oke. Di saat itu pun sudah hampir putus harapan, Bang. Karena Kira-kira jam berapa tuh baru bisa dievakuasi tuh, Mas? evakuasi itu jam 2 lebih, Bang. Jam 2 lebih. Nah, jadi pada saat itu kan cuaca masih hujan terus, Bang. Nggak ada matahari sama sekali, nggak kelihatan. Berarti evakuasi dengan posisi hujan ya? Evakuasi hujan udah mulai reda. Udah mulai reda. Jadi Itu infonya ada yang sampai azan 4 penjuru iya, gitu. Bang. Itu gimana Bener, tuh, Mas? Bang. Jadi kami tuh nunggu kan udah jam 2 itu, Bang, posisi udah mulai sore. Matahari masih aja nggak kelihatan. Kami udah pusing, udah cemas, semuanya udah putus harapan lah, Bang. Posisi hujan terus diperintahkan lah untuk azan 4 penjuru itu kan, azan. Tapi yang terjadi malah hujannya makin deras. Kami udah putus harapan dari yang dituakan di lokasi tersebut untuk menyarankan nanti jangan sampai korban ini bermalam di sini lagi. Jadi kalau udah lewat dari jam 4 kita angkut menggunakan tandu darurat korbannya. Berarti Di jalur situ darat saya ya? sudah menangis, Bang. Nangis karena kita ngangkat yang dari ketinggian 50 meter aja, Bang. Dengan kondisi korban yang sakit. Itu sangat-sangat susah, Bang. Sangat-sangat susah. Apalagi dengan korban yang sakit, kita mikirkan keadaan korbannya, Bang. Di situ, Bang. Aduh. Dan akhirnya inisiatif azan. Iya, ada orang yang Katanya- menandakan azan itu, Bang. Masaan yang azan ya? Bukan. Sambil menangis katanya. Di situ infonya. saya sudah menangis, Bang. Waktu saya mendengar azan itu saya sudah menangis, Bang. Karena hujannya makin deras malahan. Akhirnya ada heli datang, kami teriak-teriak ke atas. Masih juga nggak dengar, helikopternya putar balik lagi, dan heli yang kedua itulah yang menemukan kita, yang langsung evakuasi kita. Jadi berapa lama nangisnya pada saat itu? Sebenarnya banyak, Bang, di situ dari tim penolong gitu yang nggak tahu ya. Tapi karena ada juga yang cerita sama saya, kondisi kita aja yang sehat, Bang, udah mulai ngedrop, Bang. Apalagi kita mikirin orang yang sakit. Oke. Seperti itu, Bang. Banyak ya, Bang. Saya sambil ngumpet, Bang, nangis. Yang azan siapa, Mas? Yang azan? Yang azan ini, Bang, dari tim SAR darat, Bang. Tim SAR darat? Nah, Azan 4 penjuru. iya, azan Baru berhenti kemudian itu. bisa dievakuasi Sambil ya? hujan itu, Bang. Saya pun sambil berteduh, Bang, karena kalau baju basah kita makin menggigil dinginnya. Oke, Mas minum dulu, Mas. Iya. Nanti Iya. rokok, Mas. Lanjut, Bang. Biar tahan Iya, renangnya. Beneran. Kalau rokok tuh nafasnya panjang, Mas. Enggak. Barusan teman Tadi saya berapa selesai ngerokok. berapa menit? Berapa menit kalau di dalam air tadi? 2 menit kan? 2 menit. Kalau rokok bisa 3 menit, Mas. Percaya deh. Barusan teman saya kena paru-paru basah karena ngerokok. Bukan karena rokoknya, Mas. Karena Nggak memang tahu. udah dikasih penyakit. Iya. Akhirnya siapa duluan, Mas, yang ikut evakuasi? Jadi yang dievakuasi pertama itu ajudan, karena ajudannya itu kondisi sehat. Sehat. Hanya aja mungkin bengkak di bagian mata karena benturan keras, Bang. Oke. Datanglah helikopter Bell 429 turun, mau drop alat logistik dan medis tambahan untuk menangani korban lagi. Dan setelah hoistnya turun itu, hoistnya ditarik lagi mengangkut ajudan. Turun lagi satu orang brimob dari Polairut, dari Polairut turun lagi membawa alat kayak power bank, terus alat logistik juga. Dan disitulah membawa tandu Pitagor. Tandu Pitagor itu tandu segitiga yang korbannya itu ditandem. Oke. Saat itulah saya yang masang
tandu Pitagor itu ke Kapten Ali atau pilotnya. Oke. Dan harus ditandem kan Bang. Jadi saya berdua dengan pilot tersebut langsung Berarti naik. Mas Aan naik yang evakuasi yang kedua ya? Ya, evakuasi yang kedua tapi helikopter yang pertama. Helikopter yang pertama. Jadi helikopter yang pertama itu langsung ngangkut dua korban. Dua korban. 3 bersama saya Bang. Beruntung lah Bang, saya yang paling pertama. Karena saya pun mengira nanti pasti tim rescue yang awalnya turun rappling nggak tahu kondisinya, entah dia mau pulangnya lewat darat atau dijemput lagi pakai helikopter Bang. Disitulah saya beruntung nggak jalur darat itu Bang. Jalan 18 jam saya mungkin nggak kuat. Orang rappling juga ya berarti? Dari ya Bang. Mas, ini kan kalau di SAR ini kan profesi yang menantang nyawa ya? Iya betul Bang. Jadi ada berapa nyawa sih? Alhamdulillah Bang, jangan sampailah kita nyawanya dipotong-potong gitu lah. Cukup satu aja. Cukup satu aja dan setiap kali operasi kita utamakan keselamatan. Keselamatan, Kalau iya. kalau itu nggak safety buat kita jangan dipaksakan. Ya kira ada nyawa cadangan. Nggak ya? Iya. Apalagi Mas, selain penanganan yang terakhir, yang penanganan helicrash ini Mas, ada cerita yang berkesan menurut Mas Aan? Kalau Yang mistis, mistis, misalkan. mungkin ini Bang, binatang buas di situ Bang. Karena itu hutan yang Iya, masih katanya sangat ada harimau asli, ya Bang. di situ ya? Itu yang Bener bilang nggak informasinya? dari informasi orang TNKS. Dari orang TNKS waktu saat ngambil air Bang. Gimana pas dapat Informasi. info di situ ada harimau, terus ada kan ada yang berdarah-darah Iya, ya betul, karena Bang. crash itu ya. Itu gimana? itu tuh? juga- Suasana malam kan nginap semalam tuh. Betul. Saya yang di sini aja ngebayanginnya, wah itu jalur koridor harimau, waduh, Betul Bang. dengan luka-luka gitu kan. Iya. Itu gimana tuh, Mas? Suasananya Mas di sana. Kalau suasana saya ya saya tetap tenang Bang, kayak mikirin itu. Mikirinnya saya bagaimana bisa pulang, bagaimana bisa pulang. Yang di otak saya cuma itu Bang. Karena nggak mungkin kita ngangkut semua korban jalan kaki Bang, 18 jam Bang. Nggak sanggup kami Bang. Jadi ya di otak saya pikirannya kapan pulang. Saya nggak terlalu memikirkan entah datang harimau, entah datang apa itu nggak tahu Bang. Yang paling berkesan menurut saya itulah Bang. Waktu hujan, azan, kita udah hampir putus asa. Udah bener-bener putus asa Bang. Kalau memang helikopter nggak datang lagi waktu itu dan kita harus bermalam lagi di situ, nggak tahu kondisinya seperti apa Bang. Seperti itu Bang. Kalau saya melihat informasi di konferensi pers terakhir Pak Wakapolda ya, kalau nggak salah, itu beliau menyampaikan bahwa evakuasi ini adalah mukjizat. Betul Bang. Itu gimana, Mas? Melihat situasi di sana. Iya, dari kejadiannya aja udah mukjizat Bang. Saya pernah dengar itu 90 sekian persen kalau kendaraan udara jatuh pasti sudah Iya. itu Bang. Maaf kata udah meninggal Bang. Ini benar-benar mukjizat. Semuanya selamat, bahkan ada yang cuman kebentur di kepalanya aja, nggak sampai patah tulang. Itu udah mukjizat Bang. Dan mukjizat lainnya itu di malam pertama Bang, itu udah banyak darah dari korban ya kan Bang. Itulah yang di infonya di situ ada jalurnya harimau nggak ada yang mendekat ke situ Bang. Itu mukjizat juga Bang. Dan mukjizat lagi waktu kita penjemputan itulah Bang, kita sampai sore itu udah putus asa mau kita jalan atau mau kita dijemput pakai helikopter, akhirnya helikopter datang, itu udah mukjizat Bang. Mas, Iya, tadi kan iya, Bang. saya udah nyampaikan kan kalau profesi ini kan profesi yang menantang nyawa ya. Terus bagaimana dengan keluarga? Udah berkeluarga belum? Saya masih bujangan Bang. Masih bujangan. Dengan orang tua gimana Mas? Kalau orang tua, intinya pada saat setiap kali saya menerima info operasi SAR, saya langsung izin minta doa sama orang tua, semoga sukses. Operasinya berjalan sukses, kembali dengan selamat. Itu cukup. Doa ibu memang luar biasa. Oh ibu luar biasa Mas. Iya. Itu lah. Keluarga. Mas, kalau dari cerita Mas Aan tadi kan, rappling terus naik, itu apa aja alat yang digunakan ya Mas? Sebenarnya kita kalau nggak perlu rappling Bang, kalau helikopternya itu memang spesifikasinya buat rescue. Oke. Tapi lantaran karena helikopter yang kita pakai itu helikopter waterbombing ya Bang, Iya. punya PT WTKS, nggak ada spesifikasi rescue dan nggak ada alat hoistnya. Oke. Hoist itu seperti alat winch, Oke. winching, Oke. atau pakai sling ya Iya, kan, pakai sling. naik turun langsung Iya. ada yang ngangkut langsung. Iya.
Jadi kita improvisasi bang, rappling. Improvisasi, rappling. Rappling, kita pasang angkor ya kan, pasang tambatan di helikopter dengan improv lah bang. Intinya diikat di helikopter tersebut, kan langsung di backup lagi biar kuat. Oke. Kita turun menggunakan alat figure of eight bang. Oke. Nah ini kebetulan ada alatnya bang. Ini alatnya ya? Ini termasuk APD bang yang kita pakai bang. Kita pakai Oke. di badan. Dan Ini saya juga. selama survival pun pakai ini terus bang. Karena pakai ini kan membutuhkan waktu bang. Jadi sewaktu-waktu ada helikopter datang evakuasi, saya sudah siap bang. Ini apa nih? Itu namanya in panic descending bang. Oke. Ibaratnya itu ini alat manual bang. Oke. Ini manual menggunakan rem tangan. Oke. Kekuatan semuanya kontrol di tangan. Tapi kalau ini lebih maju sedikit, lebih modern sedikit. Jadi ada otomatis stop. Kalau misal kita panik, nggak ada tenaga di kita, nggak ada kontrol di kita, otomatis berhenti bang. Oke. Jadi kalau mau turun tekan tuasnya. Kalau ini kan manual masih sangat sederhana. Semua kekuatan ada di kontrol tangan kita. Ini namanya figure of eight. Nah, bang. Selain ini ada lagi mas, alat-alatnya mas? Alatnya yang jelas itu kita sebenarnya ada tandu bang. Tapi waktu itu tandunya niatnya itu kan mau di drop menggunakan helikopter itu. Tapi hovering itu maksimal kan 5 menit. Udah melebihi batas, nggak sampai 5 menit sebenarnya. Karena cuacanya itu bang. Cuacanya awannya itu kabutnya tebal dan membahayakan buat helikopter lagi kan. Daripada nambah korban lagi. Jadi helikopternya memutuskan udah di-cut aja. Sebenarnya itu mau rounding dulu, mau muter-muter dulu bang di atas helikopternya. Setelah rounding muter-muter, helikopter infonya nggak menemukan lagi posisi kita karena tertutup kabut bang. Niatnya itu mau ngedrop alat kayak tandu, terus alat medis yang tertinggal, kan, alat logistik kayak minum, kemudian ada tenda, itu sebenarnya ada bang. Tapi karena cuaca dan helikopternya nggak berani lagi buat di atas lokasi kecelakaan tersebut, jadi ya putar balik. Kita survival dengan alat seadanya. Mas, ini kan kebencanaan itu kan macam-macam ya. Kayak tadi ada yang crash heli, terus ada banjir, Betul. ada apa tenggelam. Itu resikonya seperti apa sih mas? Ya, Di di masing-masing kejadian ya. kejadian. Untuk masing-masing musibahnya. Contoh lah bang, kayak kami kalau orang tenggelam di sungai bang, itu biasanya kami sering nemuin binatang buas, Oke. buaya bang biasanya. Itu termasuk yang bahaya juga kan. Itu penanganannya seperti apa kalau buaya? Kalau buaya kita menghindari aja bang. Kalau misal ada buaya deket, udah kita hindari, jangan daerah situ gitu bang. Kirain permisi buaya saya payah gitu. Buaya. Itu bang resiko kalau di permukaan air. Terus kalau di ketinggian yang jelas resiko kita terjatuh, Oke. ya kan. Menanganinya antisipasinya ya kita menggunakan alat yang safety kayak pakai helm. Sepanjang pakai itu sarung kita tangan. sesuai dengan SOP, insya Sepanjang Allah kita aman pakai lah ya? SOP insya Allah aman. Oke. Dan yang lumayan beresiko itu ya menyelam bang. Oke. Menyelamkan itu kan bukan alam kita di air kan. Kita nggak tahu di bawah itu ada apa aja, apalagi Sungai Batanghari bang. Keadaan di Sungai Batanghari itu di dalam bagaimana kita majemuk gini bang, sama sekali yang lihat. Walaupun kita melek di bawah, gelap itu bang di Batanghari bang. Berarti Mas Aan ini termasuk ini juga ya? Trimatra bang. Trimatra, Semuanya harus sanggup Hidupnya di gitu. berbagai alam ya? Di berbagai alam. Tapi memang kita semua dituntut bang, dituntut. Walaupun waktu itu yang ada di situ bukan saya, semua anggota Basarnas mampu bang. Mampu ya? Ya. Untuk Karena itu salah satu syarat khusus untuk masuk survive ya? Basarnas. Ya. Untuk survive ya? Mas, ini kan di setiap kejadian peristiwa ya, kayak di Kerinci, Ya, terus betul. kayak kan kemarin heli crash, terus di sungai, di laut. Itu kan pasti ada cerita yang melatar belakangi ya, Betul. artinya cerita mitos di dalamnya, Betul. cerita mistis. Heeh. Itu menurut Mas Aan gimana mas? Jadi selama saya bekerja di Basarnas, alhamdulillah ya, saya cuma mendengar cerita-cerita mistis tersebut ya. Mistisnya seperti apa, katanya di situ konon ada apa, konon ada apa. Saya nggak pernah Nggak pernah melihat hal-hal aneh gitu bang. Mungkin teman-teman saya melihat hal tersebut, tapi alhamdulillah jangan sampai lah bang. Tapi percaya nggak adanya mistis? Saya percaya adanya mistis. Percaya. Karena mungkin kalau sudah mengalami hal kayak gitu, mungkin nyalinya berkurang gitu bang. Jadi nggak berani lagi gitu bang. Kan nyawanya double tadi. Nyawa double, tapi kalau soal hal mistis kayak gitu saya nggak berani juga bang. Iya. Oke, Mas.
Ini kan namanya Badan SAR Nasional. Iya, betul. Bisa dijelasin nggak apa sih Badan SAR Nasional itu? Saya Iya. dari awal harusnya ini, cuman nggak apa-apa sekarang disampaikan. Jadi Badan SAR Nasional, SAR-nya itu Search and Rescue yang artinya pencarian dan pertolongan. Oke. Yang mempunyai tugas pokok dan fungsi itu untuk menyelamatkan jiwa manusia dari bencana alam dan musibah lainnya. Musibah lainnya itu kecelakaan kapal dan kecelakaan pesawat. Oke. Jadi ada asal-usulnya nih, Mas. Asal-usulnya dulu Basarnas itu setiap negara yang dilewati oleh pelayaran dan penerbangan dunia itu, Bang, itu wajib mempunyai badan SAR-nya yang bisa bertanggung jawab. Semisal ada kecelakaan itu, dia mampu menangani kecelakaan tersebut, Bang. Oke. Kalau nggak ada badan SAR-nya itu, Bang, disebut black area. Oke. Sama sekali nggak boleh dilewati oleh pelayaran dan penerbangan dunia. Oke. Nah, jadi beruntung, Bang, Basarnas, Indonesia punya Basarnas. Kalau nggak ada Basarnas nggak bisa keluar negeri, Bang. Berarti kerjanya saat bencana aja dong? Iya, nggak, kerjanya yang menyangkut jiwa manusia, Bang. Saat bencana aja. Misal kalau kita nggak ada bencana, Bang, kita tiap hari itu melatih keterampilan kita, Bang. Keterampilan. Tetap Iya. ada kegiatan ya? Tiap pasti tetap ada kegiatan, Bang. Untuk mereview Review biar kita melatih keterampilannya kembali itu keterampilan. tetap maksimal ya kan. Kan pensil kalau nggak diasah jadi tumbul. Oke. Nah, ibaratnya begitu, Bang. Kita tiap hari latihan, ada jadwalnya juga. Kayak contohnya hari Senin itu kita melaksanakan keterampilan. Oke. Latihan, Bang. Entah mau di tower, entah mau berenang, atau mau navigasi. Kita. Hari Selasa kita pemeliharaan fisik samapta. Boleh nggak saya ikut Berlari, latihan? Bang. Boleh, Bang. Datang aja besok Senin. Datang aja, Bang. Kita Senin di sini Tapi nyawa saya cuma satu, ngeri ya. Iya, Bang. Walaupun beresiko, selama kita safety, insya Allah, Bang, kita selamat. Selamat ya, insya Allah. Kan tugasnya nolong orang ya? Betul. Insya Allah dilindungi, dimudahkan dimudahkan, Bang. Oke. Mas An, Ya, siap, Bang. ini Taufik. pertanyaan terakhir nih. Syarat untuk bergabung dengan SAR apa aja, Mas? Yang pertama, yang jelas nih, Bang, kita dalam kondisi badan sehat, nggak ada penyakit bawaan. Warga Indonesia yang jelas. Ya. Warga asing nggak boleh kan nolong orang? Warga asing nggak boleh, harus boleh ya? ini dulu, harus Oke. nolong Indonesia, Bang. Kemudian soalnya Dubai, Mas, dari Ya, Dubai, Mas. Dubai ya. Baru pindah. Udah naturalisasi ya, Bang. Terus? Ya, yang jelas memenuhi beberapa syarat. Oke. Syaratnya yang itu pertama untuk pemberkasan. Untuk yang raskuar seperti saya ini bisa lulusan SMA. SMA sederajat ya, bisa SMK bisa juga. Kemudian umur maksimal masuk itu 25 tahun untuk yang raskuar. Dan memiliki tinggi badan, berat badan ideal. Ideal. Kemudian syarat berikutnya itu samapta, tes samapta, Bang. Oke. Tes samapta itu meliputi lari, push up, pull up, dan push up. Ada renang juga, Bang. Walaupun kita bisa renang, tapi kalau nggak ada sertifikat renang, nggak bisa masuk kita, Bang. Kemudian kita melewati tes CAT, Bang. Computer Assisted Test. Oke. Itu yang materinya di dalamnya itu ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes pengetahuan umum, dan tes kepribadian. Dan ada lagi juga tes fobia, Bang. Fobia ketinggian, semuanya wajib. Aku nggak lolos tuh karena Takut ya, Bang. Coba kita nanti naik tower, Bang. Aduh, nggak usah. Ya, itu untuk yang SMA Resguar. Bisa juga untuk yang staff. Dari staf keuangan, dari staf operasi, semuanya ada juga. Itu ada penerimaan dari D3. Lulusan D3 atau S1 dengan umur maksimal 35 tahun. Oke. Tesnya Masih kurang bisa. ya. Masih 35 masih bisa, masih bisa. Bang. Kalau Abang ini masih lulusan 18 D3 ya. atau S1 bisa masuk, Bang. Iya. Dengan tes yang sama, mungkin sedikit berbeda di samaptanya, nilainya dikurangi. Ininya beda porsinya. Oke. Ya, karena bukan di lapangan tugas mereka, Bang. Oke. Seperti itu. Mas An, terima kasih Siap, waktunya. Bang Taufik. Udah bersedia memberikan inspirasi ke sobat JSN. Siap, Bang Taufik. Terima kasih, Mas An. Siap, terima kasih. Sama-sama, Bang. Sobat JSN Source of Inspiration, tadi dijelaskan sama Mas Aan, memang setiap profesi itu akan mendapatkan tantangan yang berbeda-beda. Kuncinya adalah sesuai dengan SOP dan niat baik untuk menolong. Sampai jumpa di kemudian hari.